Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar budidaya lagi nih. Buat kalian yang sudah nonton video budidaya sirih merah yang ini, di video tersebut saya memberikan sebuah teknik untuk membudidaya tanaman sirih merah ini. Tapi teknik tersebut mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan men-share ulang nih, atau memberikan cara lain. Teknik untuk budidaya tanaman sirih merah yang sudah pasti aman. Jadi, bisa dipastikan kemungkinan besar hasil dari budidaya dalam teknik ini akan lebih berhasil, atau kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi daripada teknik sebelumnya. Nah, seperti apa cara selengkapnya? Tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini adalah tanaman sirih merah milik saya. Bisa dilihat, nah ini daunnya cukup bagus, cukup berkilau. Yang ini juga, ini dia. Nah, bagian belakangnya merah, dan itulah kenapa dia dinamakan sirih merah. Dan kita akan belajar cara untuk membudidaya yang sudah pasti bisa dibilang berhasil. Untuk peralatannya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah tanaman sirihnya, terutama usahakan cari indukan yang memang dia sehat dan memiliki anakan atau batang yang sudah cukup panjang dan berakar agar bisa diperbanyak dan tidak mengganggu tanaman utama. Dan yang kedua, ini adalah aqua gelas yang aqua gelas bekas, dan bisa nggak harus yang bening, bisa yang biasa pun nggak apa-apa, bekas minuman. Dan pastikan ini dia, saran saya diberikan ini dia potongan di dua sisi, sini dan sini. Ini untuk memudahkan nanti dalam proses kita menanamnya. Dan jangan lupa di bagian dalam atau di bagian bawah kita kasih juga lubang untuk nanti jalur air keluar. Nah, caranya seperti apa? Mudah sekali. Yang pertama, siapkan atau pilih dulu batangnya, bagian mana yang akan diletakkan atau kita mulai. Dan karena ini usahakan yang agak ujung ya, yang agak ujung. Kita akan menggunakan sisi yang ini aja. Jadi kita menyisakan cukup beberapa, lumayan banyak lah daun. Nah, caranya kita tinggal memilih, lalu kita media ini, wadahnya kita isi media tanam dulu. Memberikan media tanam biasa. Dan lalu kita ini batang yang dia akan sudah cukup rimbun, kita letakkan di sini. Nah, jadi nanti fungsi kedua lubang di tengahnya itu adalah untuk seperti ini dia. Nah, jadi dia untuk memberikan jalan bagi batangnya agar dia bisa masuklah agak dalam. Jadi bisa akarnya itu lebih tertanam atau lebih masuk ke media tanam. Nah, tinggal seperti ini, lalu kita kubur lagi dengan media tanam. Nantinya bagian akar yang tertimbun atau terkubur ini, dia akan berkembang lebih pesat atau lebih banyak, akarnya akan tumbuh dengan baik. Dan lalu setelah dia bisa tumbuh dengan baik, baru nanti akan kita pindah. Jadi kita mengusahakan agar akarnya itu hidup dulu atau bagus dulu, baru nanti kita potong dari tanaman utamanya. Karena jika tidak, nanti tetap akan memiliki risiko. Nah, tinggal seperti ini, lalu kita siram. Cukup dengan seperti ini saja. Kita tinggal menunggu nanti hingga akarnya muncul. Nah, untuk yang satunya sama, nanti kita akan praktekkan juga. Tapi secara prinsip seperti ini saja sudah cukup. Nanti tanaman sirih merahnya ketika dia sudah cocok untuk dipindah atau sudah muncul akarnya lah, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Dan kita akan pindah ke media yang lebih besar nantinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini adalah tanaman sirih merah kemarin yang kita perbanyak dengan metode semi cangkok lah ya, bisa dibilang. Ini untuk perkembangannya kita menyemai dua lah, bisa dibilang, atau kita membuat dua. Ini yang pertama, bisa dilihat ini dia. Dalam waktu seminggu ini akar barunya ini sudah mulai nampak. Ya, akar-akar barunya dia sudah mulai nampak di medianya.
Jadi bisa dibilang ini sudah siap apabila ingin dipotong dari indukan aslinya, ingin dipotong ini, dia sudah pasti jaminan 100% bisa hidup. Karena di media barunya dia sudah mengeluarkan banyak kali akar nih. Ini sudah menunjukkan akar ini juga yang tadi. Jadi udahlah ya, 2 itu dia sudah menunjukkan, jadi sudah bisa dibilang ini berhasil. Nah, lalu langkah berikutnya tinggal nanti kita potong saja. Nah, nanti untuk yang kedua ini kan bisa dibilang dia untuk cabang yang cukup besar lah ya dan panjang. Yang kedua kemarin tadi kita sedikit kecil yang ini. Nah ini hitungannya dia ada 2, yang di sini, daun yang di sini dan yang di sini. Tapi bisa dilihat ini di medianya sebenarnya dia juga sudah ada. Jika teman-teman jeli, ini ada kecil. Nah, jadi dalam waktu seminggu pun akarnya walaupun dia lebih kecil bisa dibilang ini segini, dia pun juga sudah bisa dibilang berhasil atau sukses. Nah, jadi bisa dibilang dalam waktu seminggu dengan metode ini teman-teman sudah pasti berhasil untuk membudidayakan sirih merah. Nah, langkah berikutnya tinggal kita potong saja dia dari indukannya. Ini kita potong saja. 1 dan yang 1 lagi. Ini. Tinggal kita potong saja dia dari indukannya. Nah, oke. Nah, dengan teknik ini teman-teman lebih bisa dengan mudah dan sukses lah ya untuk membudidaya tanaman sirih merah. Jika mungkin video yang sebelumnya yang pertama itu mungkin teman-teman masih ada yang mengalami kesulitan atau sedikit kesulitan atau mungkin ada yang gagal, teman-teman bisa mencoba metode yang kedua ini yang menurut saya ini sudah pasti jaminan bisa berhasil. Oh ya, dan tambahan lagi, ini kan dia masih dibilang menggunakan metode menggunakan media tanam sementara lah untuk budidaya. Dan teman-teman jika ingin memindahnya tinggal dikeluarkan saja dari media yang ini, lalu diletakkan atau ditanam di media tanam di pot atau di tanah yang lebih besar lah ya, agar tanamannya bisa lebih cepat lagi untuk berkembang. Oke, seperti itu. Oke teman, mungkin itu dulu untuk tips budidaya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.